Belum. Sudah kita dapatkan, amin ya robbal alamin. Di Masjid Kuba. Selanjutnya perjalanan kita tidak begitu jauh ya, menuju ke satu buah perkebunan, kebun kurma. Ada yang udah pernah lihat kebun kurma belum? Udah tadi? Udah tadi? Kelapa kebun kurma. Apa bedanya pun? Tahu benar-benar? Apa bedanya pohon kelapa dan pohon kurma? Ayo, ada yang tahu? Hah? Banyak beda? Tahu apa? Namanya juga beda ya, banyak perbedaan. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang pohon kurma. Jadi satu-satunya pohon yang makanannya disukai oleh para nabi itu apa namanya? Pohon kurma. Ada seorang nabi yang lahir di bawah pohon kurma. Siapa yang tahu? Tahu. Dia yang jawab nih Ustaz. Insyaallah amin. Amin ya. Jadi Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Kemudian pohon kurma juga mempunyai banyak khasiat ya. Kedengeran nggak belakang? Banyak faedahnya. Kemudian juga banyak kita bisa ambil hikmah daripada satu pohon kurma. Dari mulai pelepahnya, dari mulai daun kurmanya itu dulu, semenjak dulu ya dijadikan atap. Kemudian batangnya itu dijadikan tiang. Kemudian dari buahnya itu mempunyai banyak khasiat. Salah satunya untuk menyuburkan. Itu adalah salah satu buah kurma, buah mudanya itu. Biasanya orang-orang yang maaf ya, mandul, orang subur itu makan buah kurma muda. Atau disebut ada yang berkata ya, naslahnya itu. Jadi intisarinya. Jadi kalau ada pohon kurma itu ada dua ya, ada yang jantan, ada yang betina. Jadi nggak langsung aja satu. Buah jantan ini, buah jantan, namanya pohon jantan ini mempunyai serbuk. Kalau kita buka, kita belah, serbuknya itu yang mengandung penyuburan, obat penyuburan untuk perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Kemudian di sini juga memang terkenal ya, di kota Madinah Munawwarah terkenal dengan kurmanya. Sampai penduduk ahli Mekah dan ahli Madinah berkata, Zam-zam, seperti yang saya ceritakan tadi, sebelah kiri kita ini sampai ke sana, ini disebut dengan Saniyatul Wada. Saniyatul Wada. Rasulullah SAW datang dari kota Mekah Mukarramah dari arah sana. Jadi dari sana sampai jalan. Tadi yang saya kasih tahu sampai Masjid Jumat, depan kita Masjid Jumat. Ya, itu melewati Wadi Raununa. Wadi Raununa. Jadi Rasulullah datang ke Masjid Kuba ini setiap hari Kamis dan Sabtu. Setiap hari Kamis dan Sabtu. Rasulullah datang untuk melakukan sholat rakaat. Jadi termasuk ikut sunnah. Kemudian ada salah satu sahabat namanya Zaid bin Aslam. Kata Zaid bin Aslam, seandainya Masjid Kuba berada di ujung dunia, maka aku akan datang. Itu Zaid bin Aslam. Karena apa? Karena dia punya niat bagus. Yang pertama buat ngikutin jejak Rasulullah, ngikutin sunnah. Ya. Yang kedua ya untuk menghidupkan sunnah juga. Jadi dia punya dua niat. Seperti kita juga. Kalau kita datang ke sini, kita bahas sedikit ya masalah niat ya. Berawal dari kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seandainya tadi kalau kita dari masjid, dari hotel kita datang ke sini, niatnya ya, niatnya untuk belanja ya udah dapatnya belanja. Niat kita sebenarnya satu, nusuk. Kalau kita niat belanja jadinya lisuk. Beda tipis beti. Lisuk dan linusuk. Kalau linusuk benar untuk ibadah, untuk umroh. Kalau lisuk nanti untuk shopping, untuk belanja. Di situ aja tipis beda. Jadi kalau kita tadi datang, kalau kita niatnya benar-benar untuk shopping, belanja aja, kita dapatnya maaf aja, sampai aja, dan buang-buang waktu. Kita tinggalkan wilayah Kuba, kita tinggalkan perkebunan kurma, kita lanjutkan menuju ke Gunung Uhud. Gunung Uhud ini salah satu gunung
yang mencintai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengar semua nggak? Lanjut nggak ceritanya? Oh, sampai 40 tuh. Maaf ya, saya biar bisa pegangan. Kata Rasulullah, ada jabatan. Tapi Rasulullah dengan bijaksana. Dia nggak langsung, ayo serang nggak? Mana sahabat-sahabat? Kumpul. Ini Ayo. ke Madinah. Jadi diadakan apa? Musyawarah. Kumpul semua musyawarah. Bagaimana nih kita mau diserang sama orang-orang kafir? Jumlahnya besar. Bagaimana kita? Apa solusinya? Oh, ada yang bilang, ya Rasulullah kita bertahan di kota Madinah. Itu lebih bagus. Kata orang-orang munafik, orang-orang yang takut jihad fisabilillah, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang takut mati. Itu sahabat yang lain. Sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah kita kuat. Ayo kita kejar. Di mana mereka? Kita halang mereka. Kemudian Rasulullah melihat paling banyak orang, para sahabat menginginkan perang di luar. Akhirnya Rasulullah memakai baju besi. Pakai baju besi Rasulullah, sahabat ini nyesel ya. Rasulullah, kami tidak bermaksud untuk memaksa engkau untuk keluar dari kota Madinah. Terserah engkau ya Rasulullah. Terserah. Engkau lebih tahu, engkau bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Rasulullah berkata dengan tegasnya, kalau seorang Rasul, Wahsy ini budak belian yang dijanjikan oleh Hindun. Hindun ini Abu Sufyan namanya. Istrinya Abu Sufyan. Kata Hindun, Wahsy sini. Kamu jago melempar tombak, ya? Oke, kamu saya kasih 100 ekor unta dan saya bebaskan dari perbudakan. Mau? Mau? Apa syaratnya? Bunuh Sayyidina Hamzah. Bunuh Paman Rasulullah. Dengan semangat Wahsy tentunya pengen kebebasan. Siapapun pengen ya, namanya kebebasan ya. Ada yang bebas dan tergiur dengan 100 ekor unta, diambil mana, dia diam-diam, dia lempar ke Sayyidina Hamzah. Sehingga Sayyidina Hamzah mengenai tombak si Wahsy, beberapa mengenai di antara ini ya, di antara paha dan perutnya. Dan jatuh. Sehingga Sayyidina Hamzah akhirnya gugur. Nah, yang bukit kecil ini, sebelah kiri ya, bukit kecil ini disebut dengan Bukit Rumah. Ini kejadiannya. Jadi orang-orang muslimin dulu diletakkan di sini ya, 50 orang ini pasukan ahli pemanah yang tugasnya untuk memanah orang-orang kafir dari arah sana, dari arah balik bukit ini. Dan di sini ini yang di depan kita panjang dari sana ujung kiri sampai. Aduh, ulah. Nah, ini adalah Bukit Rumah. Jadi panah-panah dulu Nabi Muhammad SAW perang itu. Nah, ini adalah Jabal Uhud, Bukit Uhud, mulai dari ujung ini sampai terus. Tuh. Di sana Jabal Uhud ini namanya. Ohod, oh, tulisannya Ohod. Nih, bagus. Nih. Nih, Ohod Battle Site. Itu bukit. Sudah ada. Ini kita mau menuju tempatnya.
Hamzah, pamannya Nabi yang gugur. Tuh yang kita lihat sekilas tuh itu. Nanti kita ke sana ya. Saya matiin dulu. Tuh bukit rumah panah. Ini orang lagi belanja di Uhud Battle Site atau Jabal Uhud, Bukit Uhud. ولا نستعين إلا بالله كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وإذا استعذت بالله أسأل الله تعالى أن يوفقنا حيثما وأن يرجعك إلى أهلك وبلدك سالما غانما مقبولا والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح فيها رسول الله وكسرت رباعيته. لقد وقع هذا الأمر الجدل بسبب ذنب واحد ومعصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خالف الرماة وصيته ونزلوا من الجبل فالتف المشركون عليهم وقتلوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وابن عمته عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وغيرهم من أبطال الإسلام. إذا كان هذا حدث بسبب معصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ينصر من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت؟ الكريم لقد كان نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد ويدعو لهم Dan salam kepada ahli kubur serta beberapa adab dan panduan. 1. Ziarah kubur disyariatkan dengan tujuan untuk menyenangkan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kubur, karena ia akan mengingatkanmu akan akhirat. 2. Dilarang berdoa atau memohon kepada orang yang telah mati dan memohon pertolongan kepada mereka serta meminta syafaat dan berbagai hajat. Juga dilarang mengusap-ngusap kuburan mereka. 3. Berlindunglah kepada Allah karena Dialah satu-satunya yang dapat menghilangkan kemudaratan dan memenuhi permohonan Anda. Serta janganlah berdoa kepada selainnya. Allah Ta'ala berfirman, jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, maka tidak ada yang dapat menghilangkan Dia sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu mohon pertolongan pada Allah, dilarang naik ke Bukit Uhud dan Bukit Rumat, bukit para pasukan pemanah dengan maksud mencari berkah, serta dilarang mengambil tanah atau batu-batuan dari bukit. أنه عليه السلام نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور. فقال في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة من الحبشة يقال لها ماريا فذكرت ما رأت فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. Bilang tempat apa namanya? Hamzah, ya? Ini ada para syuhada kan? Di Uhud. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. Di belakangnya
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مروي Masa jalan naik begini tuh kan naik turun itu subhanallah. Mati datang saya tuh kali datang ke saya tuh. Berapa kilo disedot? Disedot air kali sedot. Tuh kan itu ke belakang kenceng kan? Kali sedot. Dia kenceng ke belakang tuh. Agak. Udah. Coba lagi? Gitu. Oke. Mau coba lagi nggak? Mau coba lagi nggak? Maju ke depan. Coba lagi. Cepat dikit ya. Sekali lagi ya. Betul. Sampai sana. Oke, sekali lagi ya. Bisa nggak dari pinggir itu? Nah ini Bang Dadang akan coba di netralkan ya, namanya netral, udah 3, ya, kakinya Bang Dadang mau ke atas katanya, mau lihat. Ya kita lihat sama-sama mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita lihat, kita coba. Oke, Bang Dadangnya sudah lepas semua. Kakinya naik ke atas Bang Dadang. Ini di Jabal Mahnet. Benar. Ini semakin kuat ini, tarikan semakin kuat. Kalau tidak benar-benar dipegang ini, tidak dikontrol, maka yang terjadi apa? Saya terus tertarik ke belakang. Nah, di belakang ada mobil lagi. Semakin cepat terus. Oke. Saya rasa cukup saja, nanti kita kembalinya saja ya, kita coba. Karena ini ngeri. Posisi kita ini mundur ke belakang, takut di belakang ada mobil. Oke? Kita nanti coba ketika kembalinya. Gimana, udah percaya? Sama-sama ucap. Nah, tuh lihat botol. Subhanallah. Tuh, air maju tuh. Lihat tuh, air aqua maju. Tuh air aqua itu maju. Air aqua itu maju. Tuh, tadi coba aja. Oke, percaya? Nah, ini dia di Jabal Mahnet. Kok jadi yang saya yang keren? Terus, berapa 100? 112. 120 ya? Berapa? 120. Ya, kalau Ini jalur kanan kiri. ayo sama-sama subhanallah. Di Jabal Mahnet yang menuju Al-Haram Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Ini posisi netralnya ya? Iya, netral. Iya. Sampai batas sampai batas. Di situ ada lambangnya di atasnya. Lambang atau dari Rasulullah SAW, sahabat Bakar, Umar. Haji.
يلا يا شيخ. Selalu dah. لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولك الملك لك الملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. Aku datang padamu ya Allah. Aku datang padamu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda semua segala puji milikmu ya Allah. Segala kerajaan milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, kami datang ya Allah. Kepada panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sungguhnya puji dan hanya kekuasaan milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, aku datang padamu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sungguhnya segala puji kerajaan milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ang potong orang. Yang mereka itu yatim ini simpen-simpen. Mas. Jalanan kita mau ke dari Gerhali mau ke Mekah. Mekah. Baik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Allah, baik. Baik la syarika lak baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Allah, baik. Baik la syarika lak baik. Innal hamda
punya kamera simpan aja di cam. Cuma diambil pin gimana momen-momen gitu ya habis musik nanti nyesel lah ini jauh-jauh karena aku udah pengalaman gitu. Baik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.